Pangeran siapa? Pangeran Sadewa Alibasa Kusuma Wijaningrat, lebih dikenal Pangeran Mandrais. Mandrais. Beliau memang bukan asli orang Cibubur, Oke. tetapi beliau dari keturunan Kepangeranan Gebang. Gebang itu ada di sekitar Cirebon Timur, Losari. Losari. Nah, kenapa beliau pindah ke sini? Karena Kepangeranan Gebang Kinatar sendiri zaman VOC sudah dibumi-hanguskan oleh Belanda, karena Gebang merupakan salah satu kepangeranan yang menentang misi-misi VOC. Saat itulah istana kepangeranannya itu dibumi-hanguskan, kemudian keturunan Gebang diselamatkan ke Cigugur. Gitu. Jadi Pangeran Mandrais itu dari kecil, dari bayi diasuh oleh Ki Sastrawardana, salah satu kuwu di Cigugur, dan disembunyikan secara silsilah ya, karena kalau Belanda tahu keturunan dari Gebang itu diselamatkan pasti akan dicari. Tapi lambat laun beliau sendiri tidak tahu bahwa beliau memiliki silsilah dari Gebang sampai usia belasan tahun baru diberitahu oleh ayah angkatnya. Kalau itu ada hubungan dengan kesepuhan. Nah, kalau dari silsilah sebetulnya secara pembagian oleh Belanda wilayah itu, ketika Gebang dibumi hanguskan, wilayah Gebang itu dibagikan ke 3 kesultanan: Kasepuhan, Kacirebonan, dan Kanoman. Jadi hubungannya itu. Berarti sebelumnya terpisah ya, kerajaan tersendiri berarti ya untuk di Gebang. Ya, karena kalau Gebang tuh bentuknya kan kepangeranan, bukan kesultanan. Nah, kalau kesultanan itu kan lebih cenderung ke daerah yang dari Arab ya. Iya. Kalau kepangeranan betul-betul dari lokal. Ada hubungan dengan Sunan Gunung Jati? Kalau secara garis ada dari Cirebon. Oke. Gitu kan. Pangeran Mandrais itu karena ibunya dari jadi Gebang itu ada kaitan juga sih dengan Cirebon, dengan Kasepuhan. Tetapi karena beliau dari kecil itu memang sangat tertanam rasa nasionalis ya. Jadi beliau itu tidak melihat orientasi yang kalau keraton-keraton lain kan lebih cenderung dikooptasi Belanda dengan gelar yang diberikan itu juga gelar kesultanan itu pemberian Belanda. Tetapi kalau Gebang jelas-jelas sudah melakukan pemberontakan kepada Belanda, dan dari kecil beliau sudah tertanam rasa nasionalis. Kenapa bangunan ini juga tidak serta-merta sebesar ini? Bayangkan beliau tidak paham bahwa punya darah biru misalnya, tapi beliau memang seperti dilempar lah dari keluarga, diselamatkan sebetulnya karena dari kecil sebagai anak gembala gitu ya, dan dia tidak tahu bahwa punya terah seperti apa. Tapi justru itulah yang memicu rasa nasionalismenya dia, bahwa sejak kecil memang beliau sudah punya keistimewaan secara kemampuan spiritual, banyak hal-hal yang sepertinya memang terbimbing lah ya. Jadi secara spiritual beliau punya keistimewaan, sampai akhirnya di antara rekan-rekan sebayanya pun dinilai lebih punya kemampuan lebih, baik dalam hal spiritual maupun termasuk pelajaran agama. Berangkat dari itu
Sebetulnya awalnya memang beliau mempelajari agama Islam karena di beberapa pesantren juga beliau pernah belajar, tetapi memang lambat laun informasi seolah-olah dia itu anak yang tidak jelas karena sebagai anak yang diangkat oleh seorang kuwu di Cibubur, dan itu menjadi stigma seolah-olah dia sebagai anak yang lahir di luar nikah, sehingga dia punya perasaan berontak juga gitu ketika dia belajar dalam sekolah keagamaan, tetapi kenapa akhirnya orang menjelek-jelekan dan menyebarkan informasi yang sebetulnya orang juga tidak paham informasi yang sebetulnya gitu. Nah, ada pemberontakan batin dalam dirinya bahwa ternyata ketika agama tidak dipahami secara benar, itu juga bisa menjadi hal yang keliru juga gitu. Bisa terjadi fitnah. Nah, berangkat kebetulan karena kondisi keterjajahan bangsa, beliau juga melihat bahwa pentingnya menanamkan kesadaran sebagai bangsa, bagaimana sebagai bangsa Nusantara, belum ada Indonesia gitu ya. Nusantara itu. Bangsa Sunda yang beliau pahami, karena beliau merasa sebagai orang Jawa, orang Sunda, Nusantara itu sebetulnya punya hak yang sama dengan, misalnya taruhlah dengan Belanda. Sama-sama manusia, sama-sama diberikan kemampuan oleh Yang Maha Kuasa, tetapi kenapa Belanda memiliki kesempatan menjajah bangsa kita? Itu awal. Kemudian dia berkembang berpikir bahwa harus ada sesuatu yang bisa membangkitkan spirit nasionalisme. Dalam pencarian spiritualnya, beliau menggali kembali sebetulnya ajaran-ajaran leluhur lama, yaitu ajaran Sunda. Beliau menggali Sunda itu ternyata bukan sekedar Sunda etnis, tetapi juga dipahami Sunda filosofi, bahkan Sunda geografis. Tidak banyak yang paham lagi bahwa sejarah Nusantara itu dulunya ada Sunda besar, Sunda kecil, dan itu diakui dunia sebetulnya. Nah, berangkat dari itulah beliau menggali kembali sebetulnya ajaran-ajaran lama yang ada di Nusantara, terutama berangkat dari kesadaran beliau sebagai orang yang ada di Tatar Sunda, Pulau Jawa. Beliau sendiri tidak mengembangkan seolah-olah ingin membuat agama baru, tetapi legitimasi yang diberikan oleh Belanda saat itu bahwa beliau mengajarkan agama Jawa Sunda. Jawa Sunda. Ya, sebenarnya berangkat untuk menyadarkan kesadaran akan kebangsaan. Nah, tetapi murid-murid yang datang ke sini pun bukan cuma orang Sunda atau Jawa itu. Karena di lereng Ciremai itu sebetulnya banyak sekali masyarakat Chinese juga. Ada di daerah puncak sana, ada seperti pecinan gitu, desa pecinan. Daerah puncak? Ya, puncak lereng Ciremai juga. Jadi kaki Gunung Ciremai. Nah, itu memang di lereng Ciremai ini masyarakatnya dari dulu sudah terbuka. Jadi hubungan dagang dengan Cina itu sudah terbuka. Dan ketika orang Konghucu datang ke sini pun, beliau mengajarkan sebetulnya ajaran kemanusiaan ini. Ketika seorang Konghucu datang, beliau mengajarkan juga tentang inti ajaran Konghucu, dan boleh sambil jalan? Ya, tidak mengajarkan tentang bahwa orang Cina atau Konghucu itu harus menjadi Sunda. Gitu. Ya, jadi termasuk kalau misalnya Anda melihat ruangan ini adalah ruangan terdepan. Oke. Ruangan pendopo pagelaran. Pendopo pagelaran. Ya, dalam ruangan ini sebetulnya ingin memberikan pesan bahwa dalam kehidupan ini manusia harus memiliki landasan kesadaran bahwa hidup ini hanya sekedar pagelaran yang diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa.
Di sana ada relief sebetulnya Purwawisada. Purwawisada. Iya. Relief Purwawisada ini Purwa itu awal, Oke. Wisada itu suara kehidupan. Jadi suara menggetarkan kesadaran akan kehidupan. Bagaimana sebagai manusia sebetulnya dilambangkan dari mungkin naga, sepasang naga itu juga simbolis dari hidup yang berpasangan antara wanita dan pria Iya. yang harus bersinergis di dalam kehidupan ini, dalam menyangga buana. Jadi itu kan ada bulan dunia sebagai bagian dari masyarakat bangsa dan masyarakat dunia, termasuk di dalam sinergitas antara laki-laki dan perempuan itulah bisa munculnya kehidupan baru, ada spirit baru. Dan lambang dari itu elang ya, elang Jawa sebenarnya, ya Garuda adalah spirit dari kemanusiaan itu sendiri. Jadi manusia itu selalu ingin berkembang, maju, memiliki visi ke depan, memiliki semangat hidup untuk manusia itu punya dua sifat, punya sifat yang kekhawatiran dan punya sifat bagaimana mencapai keinginan dan menghindari kekhawatiran. Ada keinginan, ada kekhawatiran, tetapi bagaimana dalam kehidupan itu punya landasan, intinya sebagai manusia yang sejati. Hidup sebagai manusia berbeda dengan hidup hewani. Hidup sebagai manusia berbeda dengan hidup seperti binatang atau tumbuh-tumbuhan. Manusia itu diberi akal dan budi. Paseban Tri Panca Tunggal merupakan bangunan yang memiliki arti juga. Paseban itu tempat berkumpul, Tri itu 3, Panca itu 5, Tunggal itu 1. Tri itu merupakan menjaga keselarasan antara ucapan, pikiran, dan perbuatan dalam aktivitas 5 panca indera kita untuk menyadari kemahatunggalan yang maha kuasa. Jadi Tri Panca Tunggal itu bagaimana tempat ini bisa dipakai sebagai ruang refleksi, bagaimana tinggalan dari relief, dari makna ruangan itu juga menumbuhkan kesadaran kemanusiaan. Hebat. Dalam sekali maknanya. Dan ini ada beberapa ruang utama, cuma karena di belakang itu masih dalam renovasi. Jadi ini ruangan untuk pagelaran dan di sebelah ada ruangan Jinem. Jinem? Iya. Jinem. Boleh. Ya. Jadi sering pagelaran ya di sini ya? Iya, kalau ini kebetulan kan sudah jadi cagar budaya. Iya. Jadi sejak tahun 76 berdasarkan landasan histori, jadi pemerintah menetapkan Paseban ini sebagai bangunan yang dilindungi Sejak tahun 76. 76. Saat itu belum ada undang-undang cagar budaya. Oke. Masih Monumenten Ordonansi produk Belanda. Jadi perlindungan bangunan bersejarah. Nah, memang berangkat karena banyak sekali landasan histori, sejarah, kemudian makna-makna filosofi dari tiap bangunan. Ini ruangan ini ruangan Jinem. Ruangan Jinem. Oke. Maknanya apa? Maknanya Jinem itu untuk peneguhan. Peneguhan. Jadi ruangan ini fungsinya untuk pemaparan budaya spiritual, pembekalan gitu. Sejak zaman Belanda pun murid-murid atau warga adat menerima wejangan spiritual dan juga dialog spiritual, bukan hanya meditasi. Kalau meditasi di dalam.
eh, ini juga memiliki banyak makna relief. Iya. Relief. Jadi ini relief ada 4 tiang saka utama Oke. yang memiliki segi 8. Segi 8. Ya. Maknanya? Maknanya ini bahwa semua karunia yang Maha Pencipta itu muncul dari berbagai sudut bumi, dari berbagai arah mata angin, dan kita sebagai manusia harus mensyukuri apa yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, kenapa ini relief ini seperti, bukan relief setan sebenarnya, ini relief Danawa kalau kami istilahkan. Danawa. Danawa itu memang gambaran bahwa angkara murka memang. Angkara murka itu juga bisa muncul dari setiap sisi kehidupan. Tetapi kita tempelkan di dalam tiang-tiang ini bahwa kita bisa mengendalikan apa yang menjadi unsur-unsur negatif di sekeliling kita. Jadi sebagai warning juga bahwa di setiap sisi kehidupan itu ada energi positif dan negatif, tetapi sebagai manusia, sebagai makhluk yang diberikan kuasa oleh Yang Maha Kuasa untuk menjadi imam ya, imam bagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Jadi tiang saka jati ini utuh, tiang jati utuh. Satu pohon jati. Yang jelas gitu. Ini utuh. Oke. Seimbang antara tiang barat dan timur. Nah. Ini barat, ini timur. Ini juga melambangkan keutuhan antara atau sinergi antara pria dan wanita dalam menopang suatu bangsa. Ya. Harus ada keseimbangan, tidak. Dan kenapa ini harus jati utuh? Karena manusia juga harus menjadi manusia seutuhnya. Laki-laki harus menjadi laki-laki seutuhnya, dan wanita juga harus menjadi. Berarti nggak boleh setengah-setengah ya? Tidak ada dalam keyakinan kami Tuhan menciptakan berbeda jenis selain dua itu. Betul. Kalau relief yang di tembok itu? Ini sebetulnya berhadapan antara Resi dengan sama juga Banaspati. Jadi kebaikan dan keburukan itu selalu berhadapan sebetulnya, dan sebetulnya itu juga untuk saling melengkapi. Pandita juga tidak bisa hanya bertafakur di atas puncak gunung, tetapi pandita itu harus bersemadi di dalam keramaian, karena itulah sejatinya arti kehidupan, harus seimbang. Nah ini ada mega, kalau di Cirebon itu ada istilah mega mendung. Kalau di kami itu bukan mega, tapi mandala panta-panta. Mandala panta-panta. Jadi inilah yang menyatukan jagat ayang-ayang, menyatukan antara alam makrokosmos dan mikrokosmos. Jadi antara kita manusia dengan semesta itu sebetulnya berkaitan. Alam semesta dengan apa yang kita lakukan itu berkaitan, sehingga ketika manusia tidak bisa menjaga sifat-sifat kemanusiaan, itu juga akan berdampak pada semesta. Jadi kerusakan alam itu juga akibat dari ketidakharmonisan di dalam diri manusia itu sendiri. Jadi di setiap ruangan selalu ada relief jagat ayang-ayang, di mana selalu mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan akan selalu berdampak pada kehidupan manusia dan lingkungan. Kalau itu singgasana dari Gebang. Oke, singgasana. Ya. Jadi kebetulan salah satu yang bisa diselamatkan adalah singgasana. Kemudian ada pusaka juga. Oke, pusaka. Nah, singgasana ini namanya Balai Agung Gilang Kancana. Balai Agung Gilang Kancana. Kenapa ini kami tetap pertahankan? Karena di dalam Balai Agung ini memiliki filosofi tentang kepemimpinan tentang kepemimpinan Sunda.
sejak zaman Galuh, karena Gebang itu erat kaitan dengan Galuh, Sunan Galuh. Di sini Anda bisa melihat unsur naga sebagai simbol kekuasaan itu adanya di bawah, Ya. menjadi penopang. Dan unsur kijang kancana itu unsur simbolisasi kemakmuran adanya di atas. Jadi kepemimpinan itu hanyalah sarana untuk menopang kesejahteraan masyarakat. Jadi pemimpin bukan di atas tetapi sebagai pengayom. Malu saya jadinya. Ya, itu sekedar Iya. informasi, dan juga buat kami adalah spirit ya. Ketika kami di sini memang dikatakan orang memiliki darah biru, tetapi darah kami masih tetap merah, dan tugas kami di sini adalah melayani masyarakat, mengayomi masyarakat. Jauh sebetulnya apa yang distigmakan di luar, bahwa Paseban ini sering distigmakan sebagai penganut aliran sesat ya, karena sejarah stigma yang ditanamkan oleh Belanda bahwa ketika kami melakukan gerakan kebudayaan, melakukan kesadaran, menanamkan kesadaran nasionalisme, itu menjadi ancaman luar biasa buat mereka dibanding dengan perlawanan fisik. Oke. Ketika perlawanan fisik akan sangat mudah dilemahkan, tetapi dengan perlawanan kultural, perlawanan menanamkan kesadaran nasionalisme itu akan sulit buat mereka. Karena akan tahu siapa jati dirinya. Ya, betul. Oke. Dan leluhur kami yang mendirikan Paseban ini sempat dibuang ke Bovendigul setelah akhirnya diketahui keturunan dari Gebang. Itu selama 8 tahun di Bovendigul, Tanah Merah, sebelum menjadi penjara yang yang utuh. Kalau keratonnya yang di Gebang masih ada atau tidak? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada sama sekali. Sudah, karena kan dihancurkan betul. Jadi kami berusaha dulu lewat Ku Sastrawadana, karena kebetulan kita kerjasama dengan Mataram kan dulu. Jadi Cigugur ini sebagai basis untuk perlawanan ke Batavia. Jadi pasukan Mataram yang akan ke Batavia itu sempat beristirahat di sini, karena ketika ke Batavia pun menggunakan kuda kan, kudanya kuda kuningan gitu. Itulah sejarah kenapa dikatakan kecil-kecil kuda kuningan, karena begitu kuat bisa membawa logistik, dan itu menjadi perlawanan fisik juga pernah terjadi. Gitu. Iya. Jadi ini baru 2 ruangan ini yang bisa kami jelaskan. Oke. Ini juga udah cukup banyak informasi yang kita terima. Ya. Mudah-mudahan bisa lebih berkembang lagi nantinya ke depan. Ya.